Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur M1, channel yang seperti biasa membahas seputar perbaikan handphone. Baik, kali ini ada Samsung J7 Pro. Terlihat di tampilan video konektor chargernya rusak ya. Dan ini akan kita lakukan penggantian ulang. Samsung J7 Pro atau J730G_DS. Oke, baik kawan-kawan, langsung saja kita akan membongkar handphone ini. Untuk membongkarnya kita harus mengangkat LCD-nya terlebih dulu. Untuk pengangkatannya, untuk melepas LCD saya skip ya. Dan itu langsung kita congkel saja penutup fleksibel konektor LCD-nya seperti itu. Lalu kita perhatikan LCD-nya setelah pelepasan dan insya Allah masih aman ya. Dan ini LCD-nya sudah bukan LCD bawaan, jadi LCD pernah diganti. Dan itu ada bautnya. Lalu kemudian kita akan melepaskan bautnya ya. Jadi untuk Samsung J7 Pro ini, untuk mengangkat mesinnya itu kita harus mengangkat LCD-nya terlebih dulu, harus hati-hati ya. Lalu kemudian kita melepaskan konektor SIM-nya. Oke, kita bongkar casing belakangnya ya. Dan seperti ini tampilannya. Lalu masih ada dua baut yang harus kita lepas. Dan itu konektor baterai, juga konektor fingerprint atau tombol home. Oke, disitu ada yang ketinggalan ya, bautnya satu. Harus dipastikan kalau semua bautnya sudah terlepas ya. Dan itu tampilan mesinnya, mesin Samsung J7 Pro seperti ini ya. Saya perhatikan bagian mesinnya apakah ada yang korosi atau tidak, dan ternyata di daerah situ ada yang korosi ya. Mungkin bekas kena air atau kemasukan air, lalu saya bersihkan ya menggunakan sikat dan minyak kayu putih atau thinner ya. Kita bersihkan korosinya dulu sebelum kita lakukan penggantian konektor cas. Oke, jika sudah kita sikat, kita bersihkan, lalu kita keringkan menggunakan tisu supaya kering ya. Dan itu masih ada, lalu kemudian kita sikat, kita kerik. Oke, lanjut kita perhatikan konektor casnya. Dan ini kendalanya bukan hanya konektor cas ya, keluhannya masih ada di mikrofon. Kabarnya kalau kita nelpon tidak terdengar oleh lawan bicara kita. Dan itu yang ditunjuk oleh pinset adalah konektor cas dan mikrofon ya, yang ada di sebelahnya. Dan kebetulan saya masih ada stok untuk konektor cas Samsung J7. Dan ini adalah tampilannya ya. Lalu kemudian saya panaskan blower ya. Dan sambil menunggu blowernya panas, coba saya kerik dulu bagian kaki-kaki pinnya ya, agar nanti mudah pada saat penyolderannya, sehingga timahnya dapat menempel dengan sempurna ya. Seperti itu saya kerik menggunakan cutter ya, agar kaki-kakinya itu dapat menempel nantinya ketika pada saat kita lakukan penyolderan. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita akan melepaskan konektor cas yang lamanya dulu ya. Dan saya siapkan penjepit PCB. Oke, kita langsung melepasnya ya. Saya di sini melepasnya menggunakan blower, juga menggunakan solder ya. Oke, seperti itu.
saya kombinasikan antara blower juga solder. Nah, jika sudah lepas, lalu kemudian kita bersihkan. Saya menggunakan solder wicks ya, pembersih timah seperti itu, agar lubang-lubangnya bisa terlihat sehingga nanti pas ya ketika saat konektor cas yang baru kita tempel. Dan itu untuk bagian pin-pinnya sengaja tidak saya bersihkan ya, nanti kita akan langsung solder saja. Namun di situ saya langsung mengoleskan flux dan kemudian saya menempelkan konektor cas yang baru. Lalu kemudian kita tambah timah di solder sambil ditekan seperti itu kaki-kakinya. Kita langsung solder saja. Jadi metode seperti ini sering saya lakukan untuk penggantian konektor cas ya. Jadi jika ada timah yang menempel, lalu kita tambahkan flux lagi ya. Dan jika dirasa timahnya kurang, lalu kita tambah lagi timahnya seperti itu. Timahnya lebih banyak nggak apa-apa ya, lebih bagus. Dan apabila timahnya gabung di antara pin 1 dan pin 2, kita tambah lagi fluxnya. Jadi perpaduan antara flux dan timahnya cukup ya. Dan itu terlihat, saya coba dekatkan kameranya, sudah tidak ada yang gabung ya antara pin 1 dan yang lainnya. Dan ini baru penyolderan di bagian pinnya ya, sedangkan di kakinya belum. Oke, kita langsung tambahkan timah di bagian kakinya ya. Dan seperti ini penampakannya. Lalu kemudian kita solder, kita tambah timah, kita tambahkan secara merata ya, agar supaya nanti konektornya lebih kuat. Tidak ada yang sulit sebenarnya ya untuk melakukan penggantian konektor cas pada Samsung J7 Pro ini. Dan yang bagi saya, menurut saya paling sulitnya itu yaitu ketika di awalnya, yaitu ketika mengangkat LCD-nya, ketika melepas LCD-nya, dan itu adalah termasuk bagian yang sulit. Jadi berani mengambil servisan Samsung J7 Pro ini berarti berani mengambil resikonya ya. Oke, kembali lagi ya pada penyolderan, dan saya tahan menggunakan pinset agar lebih kuat, lebih presisi seperti itu. Dan inilah penampakannya. Dan itu masih ada yang bagian yang harus kita solder, itu bagian sisi dan pinggirnya itu dia juga sama. Kita bagian tadi dibalik ya posisinya, dan sekarang posisinya seperti ini. Kita solder lagi, kita tambahkan timah lagi, jadi agar lebih tambah kuat ya, tidak goyang. Dan jika timahnya terlalu banyak, kita buang. Seperti itu caranya. Dan ini adalah tahap terakhir ya, finishing. Kita pastikan lagi di bagian pin-pinnya, kita tambahkan timah lagi, kita pisahkan yang gabung pin-pinnya, lalu kemudian kita tambahkan flux lagi. Dan coba kita perhatikan menggunakan Microsoft paling canggih ini ya. Oke, kita akan mencoba. Oke, di sini saya ada sedikit kesulitan ya. Dan itu coba saya konektor casnya saya pasang, begitupun konektor fingerprintnya, lalu kemudian dua bautnya juga kita pasang. Dan coba saya perhatikan apakah konektor casnya sudah presisi. Dan di sini saya hanya fokus di konektor casnya ya, karena untuk mengetahui nanti apakah mikrofonnya juga berfungsi atau hanya sekedar kotor lalu kita bersihkan. Dan apabila nanti memang konektor mic-nya rusak, kita akan lakukan penggantian. Oke, kita fokus di casnya dulu. Dan itu sampai di sini sudah keluar logo petirnya ya. Jadi kita tunggu beberapa saat apakah dia mengisi
atau tidak. Karena di beberapa handphone ada yang muncul logo petir, logo pengisian, namun dayanya tidak mau nambah. Oke, sudah mulai ya, itu terlihat 0%, dan kita akan tunggu beberapa saat apakah dia mengisi atau tidak. Dan alhamdulillah ya, itu sudah terlihat mengisi 8%. Lalu coba kita nyalakan ya, dan untuk proses bootingnya itu saya percepat seperti itu, dan itu logo pengisiannya sudah terlihat ya. Oke, sampai di sini alhamdulillah ya. Lalu saya masih penasaran dengan mikrofonnya. Kita akan coba tes ya mikrofonnya. Di sini saya mencari folder mikrofon ya. Padahal kalau saya lihat di gambarnya itu ada di bagian di sini. Halo, assalamualaikum, tes 1 2 3 tes. Oke, seperti itu. Jadi mikrofonnya juga alhamdulillah normal ya. Jadi tadi cuman sekedar kotor aja. Dan jika dirasa sudah normal kembali, maka kita akan merapihkan kembali ya, merakit kembali, kita pasang bautnya, lalu kita lem LCD-nya. Baik kawan-kawan, kiranya sampai di sini video pengalaman saya mengganti konektor cas Samsung J7 Pro. Semoga bisa dijadikan manfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.